Ya, selamat siang semuanya. Ketemu lagi di MFA di tanggal berapa nih? 26 ya? 26 Juni. Baik, ya MFA ya seperti yang Anda tahu adalah medical first aid ya. Ini sambungan dari BST atau Basic Safety Training ya. Basic Safety Training. Nah, sehabis itu nanti Anda masuk ke MC Medical Care ya. Medical Care itu tentang perawatan di atas kapal itu ilmunya udah lebih tinggi lagi ya tentang perawatan. Kalau yang pertama itu kan basic pelatihan keselamatan dasar ya. Pelatihan keselamatan dasar, habis itu baru di atasnya itu pertolongan pertama medis ya. Pertolongan pertama medis. Ya, buku yang kita pakai di sini adalah buku IMGS ya, International Medical Guide for Ships. Di chapter 1 ya itu ada satu bahasan tentang 4 hal yang harus Anda perhatikan ya sebelum memberikan pertolongan pertama ya. Yang poin pertama itu adalah menilai situasi ya. Jadi kalau ada yang cedera, Anda mau menolong orang itu jangan langsung nolong di situ. Ya kalau tempatnya memungkinkan sih bagus ya, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau sekarang tempatnya sempit misalnya, eh, tidak apa ya, nggak bersih atau mungkin kotor atau mungkin eh, ada barang kargo yang bocor, ya baik itu gas ataupun cairannya, liquidnya, ya ini sangat mengganggu pertolongan pertama kita. Ya nilai situasinya dulu, ya begitu nilai situasi cepat dipindahkan, ya cepat dipindahkan. Yang kedua adalah kalau Anda sendirian berteriak minta tolong, shout for help. Ini kelihatannya absurd, tapi Anda harus melakukan ini. Kenapa? Yang namanya pertolongan pertama itu Anda nggak bisa ngelakuin sendirian. Bukan nggak bisa sih, lebih tepatnya berat. Contohnya misalnya apa? RJP. Ya, RJP itu berat. Jangan dipikir badan Anda besar. Saya berapa kilo ya? Saya ini 105 kilo lah. Ya, besar. Terus Anda nolong yang berat badannya 70-80 kilo. Kelihatannya kecil kan? Tapi itu berat. Ngelakuin pertolongan bantuan napas, kompresi 30 kali itu berat. Apalagi kalau bentuk badannya tertukar. Ya, yang ditolong yang 100 kilo, yang nolong 80 kilo atau bahkan 70 kilo. Oke. Yang ketiga, berhubungan sama yang nomor 1 ini, ya, pindah ke ruangan terdekat. Syaratnya apa ruangan terdekat ini? Bersih, sejuk, nyaman, ada ventilasi,
dekat dengan sumber air. Penting tuh, ya. Yang keempat, nah ini yang agak sulit. Melakukan prioritasi. Dari kata prioritas. Jadi misalnya begini, ini ada satu penolong di hadapan pada dua orang korban. Ya. Katakanlah yang ini Pak Nahkoda, yang ini masinis misalnya. Ini misal. Kalau saya tanya, dua-duanya pingsan tidak sadarkan diri, mana yang mau Anda tolong lebih dulu? Nahkoda atau masinis? Ya. Ini tanpa merendahkan suatu suatu pekerjaan, hanya pertanyaan saja. Nah, di sini banyak yang orang bilang kita mesti tolong nahkodanya dulu, Pak. Karena begini alasan gini. Ya. Kalau di medis ini salah, ya. Nolong itu berdasarkan kepentingan medis. Ya, berdasarkan kepentingan medis. Makanya di UGD, di unit gawat darurat itu nggak ada yang pakai kartu nomor kan. Mana yang datang lebih gawat bukan lebih dulu, yang lebih gawat yang ditolong itu. Ya, kepentingan medis. Nah, ini apa kepentingan medisnya apa? Ditolong orang yang tidak berdenyut nadinya ya, dan tidak bernafas. Tapi sini pupil masih bagus, pupil masih bagus. Ya. Ini dulu yang ditolong. Ditolong dengan apa biasanya ini? RJP. Ya. Terus kalau dua-duanya masih berdenyut, bernapas, pupil juga masih bagus, mana ditolong? Yang mengalami perdarahan. Nih, ditolong. Berikutnya ada lagi pertanyaan. Dua-duanya nggak berdarah, Pak. Masih berdenyut. Napas juga masih bagus. Nah, kalau itu ya terserah. A atau B terserah. Mau hitung kancing terserah. Dua-duanya masih bisa napas kok. Ya. Nah, itu ada hal-hal penting seperti itu yang harus saya sampaikan. Bentar ya, mau saya screenshot dulu. Ya, ini tentang pertolongan pertama. Oke, saya hapus. Ya, lalu di sini juga dijelaskan tentang perdarahan. Ya, yang namanya perdarahan itu apa? Perdarahan itu ya mekanismenya karena ada luka kan? Karena ada luka. Ya, sehingga luka pada eh, pembuluh darah, baik itu terpotong, tersayat, dan lain-lain sebagainya, sehingga mengeluarkan darah. Ya, kalau yang namanya perdarahan, ya, tindakan pertamanya itu jangan pikir apa-apa, harus stop perdarahan.
Ya. Bagaimana cara stop perdarahan? Yang pertama ya ditekan pakai kain bersih. Ya. Syukur-syukur Anda ketemu kain kasa bersih. Yang kedua, kalau masih darahnya masih ini juga, ya misalnya kalau di tangan atau di kaki perdarahannya ya, ini coba agak diangkat, ya, agak diangkat tangan pak kakinya posisinya agak diangkat posisi, ya. Nah, yang ketiga pakai bentuk yang paling canggih, bukan paling canggih, paling terakhir ini nggak mungkin nggak tourniquet, ya. Tourniquet itu nanti saya kasih tahu gambarannya. Jadi atau kalau misalnya ini lengan kita, ya, ini ada perdarahan di sini, ya. Tourniquet itu Anda ikat dia dengan kain di atasnya luka, diikat. Nah, diikat begini, ya. Dengan maksud jadi aliran darah yang ke sini semuanya di stop. Paham nggak? Otomatis ini akan tidak berdarah lagi. Ya, kira-kira seperti itu. Diikat. Diikat biasanya kalau tradisional ini ada pengaitnya bambu kecil. Ya, nanti coba Anda browsing kata kuncinya ini tourniquet tulisannya. Ya. Tapi ini nih maksudnya diblok semua nih, diblok semua atau seluruh lengan. Sehingga bagian yang sini ya, itu dia tidak dapat aliran darah. Ingat ya, tidak dapat aliran darah. Artinya jaringan tidak dapat aliran darah. Yang mana kita tahu fungsi darah di sini salah satunya untuk memasukkan O2. O2 dan zat makanan lain. Yang terpenting nih O2, ya. Yang artinya ada batas waktu, ya. Tidak boleh lama-lama. Nantinya dia bisa lumpuh, mati jaringan, ya, sehingga harus diamputasi. Nah, bahayanya sampai ke situ. Ya, bahayanya sampai ke situ hanya karena masalah ini nih, masalah pengikatan ini.
ya, masalah pengikatan itu. Oke, jadi ini hati-hati, segera dibawa ke tempat yang lebih lengkap. Nah, kalau di kapal gimana? Di kapal ada kejadian pasang torniket ini udah, terus sebisa mungkin yang luka ini karena udah nggak mengalir kan, udah nggak keluar lagi, itu ditutup, dijahit, dijahit, ya. Kalau sudah ngomong jahit, ini urusannya udah berarti Anda melakukan tindakan medis. Yang mana dalam tindakan medis Anda membutuhkan yang namanya inform consent, surat perjanjian, ya. Coba ini Anda lihat sendiri di chapter 12. Ya, lihat sendiri di chapter 12. Bentar, saya screenshot. Ya, ini ya, di tourniquet. Ini stop nih perdarahannya. Oke. Tadi kita ngomong masalah pembuluh darah, ya. Ngomongnya langsung aja berkenaan dengan O2-nya deh. Ini ada O2. Ini dia masuk ya, langsung dia ke paru-paru. Enggak, jangan ke paru-paru dulu, ya. Sebelum ke paru-paru, ini namanya ada namanya ke trakea. Si trakea ini bercabang dua, ya, ke paru-paru dia. Ya, cabang pertamanya namanya bronkus, cabang kedua namanya bronkiolus. Ya, yang di ujung ketiga itu namanya alveolus. Ya, jadi ini ya ada alveolus. Yang bulat-bulat ini adalah alveolus. Ya, yang bulat ini ada alveolus. Masuklah di sini O2, ya, O2-nya. Nah, si alveolus ini dia punya nempel pembuluh darah di sini. Ini ada HB dia. Si darah ini punya produksi namanya HB, hemoglobin. Hemoglobin, sel darah merah, HB, ya. Nah, si O2 ini langsung masuk aja dia ke sini. Berikatan dia dengan HB. Harus, karena untuk bawa kemana-mana harus berikatan. Sudah, habis itu dia ke jantung. Ini jantung. Ya. Dari jantung dia ke seluruh tubuh. Ini cara ininya ya, cara gampang ya. Dari seluruh tubuh balik lagi ke jantung. Ya, balik lagi ke jantung. Dari jantung ke seluruh tubuh. Dari seluruh tubuh dia ke ya, dari seluruh tubuh dia balik lagi ke jantung.
Ntar gambarnya agak susah. Nah ini ya balik lagi dia ke jantung. Dari jantung dia ke alveolus lagi. Balik lagi dia. Ya. Di seluruh tubuh ngapain? HbO2 ya. Hb-nya tinggal, O2-nya dilepas. O2 di sini dia dirubah sama jaringan menjadi energi. Menjadi energi plus CO2. Nah, CO2-nya ini masuk sini. Berikatan dengan Hb. Hb apa? HbCO2. Masuk sini HbCO2-nya. Nah, terus dari sini keluar ke sini CO2. Ya, dari sini terus dia keluar. Ya. Si Hb-nya ini dia nunggu lagi di sini. Jadi ini nyambung menyambung gitulah ceritanya. Gambaran kasarnya sih seperti ini. Jadi maksudnya mau saya kasih tahu peredaran O2 itu ya dari mulai dia masuk sampai keluar lagi itu yang ngejaga dia tuh Hb, sel darah merah. Nah sekarang kalau misalnya ada perdarahan, misalnya ada darah, darahnya itu dia banyak keluar, ya setelah itu udah pasti HbO2-nya juga banyak keluar. Ya banyak keluar berarti kadarnya menurun. Kadarnya menurun yang masuk ke jaringan juga berkurang. Ya yang lama kelamaan jaringan tersebut akan menjadi lemas bahkan nanti bisa menuju ke kematian. Ya. Jadi O2 nih. Nah, ada yang aneh sini. Ini jantung. Semua yang keluar dari jantung ya warnanya merah. Ini kita sebut dengan arteri. Salah. Ya. Warna merah. Ini kita sebut dengan arteri. Kenapa? Karena di sini Hb bercampur dengan O2 yang menghasilkan warna merah terang. Ini dia. Di seluruh tubuh, waktu dia balik ke jantung, ya, warnanya apa nih? Warnanya biru. Ya memang arteri warnanya, pembuluhnya ini warnanya biru. Namanya apa yang biru? Vena. Vena itu yang menuju ke jantung karena Hb-nya ini bercampur dengan CO2. Hb yang bercampur dengan CO2 warnanya itu merah kebiruan. Ya, merah kebiruan. Itulah kalau Anda ngelihat pembuluh darah yang di tangan nih waktu kalau waktu apa ya di infus. Nah, itu biasanya pembuluh darahnya warnanya biru. Nah, itulah vena ya. Itulah vena. Iya, sebentar. Oh, tadi masalah pupil ya, pupil. Pupil mata itu ini sebentar ya. Hmm, ya, pupil mata ini wait, nah ya.
Mana nggak normalnya aja lah. Astaga. Ya ini ya. Ini pupil mata yang namanya pupil mata ya ini. Ya, yang namanya pupil mata ini. Bentar, saya mau kasih tahu. Normalnya kalau dia ada sinar begini ya, ini pupil mata tuh besarnya begini. Normalnya kalau dia ada sinar, dia akan mengecil seperti ini. Nah, itu normal. Normal, ya, normal. Nah, yang nggak normal, kasih kasih sinar begini, ya, dia membesarnya sebesar ini nih. Besar. Ini dia tidak normal, ya. Ini dia mengalami yang namanya dilatasi. Ini biasanya sudah sampai maksimal. Berarti ada kematian pada batang otak. Ya, kematian pada batang otak. Ya, ini berarti pupilnya sudah tidak berfungsi. Kalau yang ini berarti pupil masih berfungsi. Ya, nah pupil yang seperti inilah sehingga Anda bisa melakukan namanya RJP. Paham ya? Ya, baik. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oh ya, belum saya ini. Saya tutup dulu. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.